Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mencoba menyampaikan terkait pendidikan anti korupsi yang saya beri judul Menyontek, Titip Absen, dan Plagiarisme adalah Bibit Korupsi. Saya, Andika Haryawan, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada Yogyakarta. Materi ini disampaikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada Yogyakarta pada tanggal 30 Desember 2020. Menyontek, perilaku curang untuk mencapai tujuan. Menyontek adalah perilaku seorang pelajar yang tidak terpuji. Ia meminta bantuan temannya saat sedang ujian atau menciplak PR temannya begitu saja. Ia malas belajar namun ingin mendapatkan nilai yang baik. Selain menyontek, perilaku curang lainnya yang masih senada ialah saat seseorang belajar atau bekerja kelompok, namun ia hanya titip nama. Ia sama sekali tidak berkontribusi dalam kelompok tersebut. Ia tidak mau bekerja keras namun tetap ingin mendapatkan nilai yang baik. Kedua perilaku di atas adalah perilaku curang, tidak jujur, yang apabila pelakunya tidak segera memperbaikinya, ini dapat menjadi karakter pada dirinya dan terbawa sampai dewasa hingga akhirnya ia selalu tidak jujur dalam bekerja, curang, dan oportunis. Saat seseorang sudah terbiasa menyontek, maka tidak akan ada rasa bersalah di dalam dirinya lagi ketika melakukan hal itu. Dikutip dari pernyataan pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Padang, Dr. Darmansyah di halaman berita online pacitanku.com. Titip absen, tidak jujur kecil-kecilan yang merugikan. Titip absen adalah perilaku yang mencerminkan sikap tidak jujur dan tidak disiplin. Awalnya dilakukan sekedar untuk memenuhi batas minimal kehadiran, supaya dapat mengikuti ujian. Kerugian yang diderita masih untuk dirinya sendiri. Namun ketika perilaku ini sudah menjadi kepribadian yang melekat pada dirinya, maka di tempat lain pun ia akan melakukan hal yang sama. Misalnya di tempat kerja, tentu hal ini sekarang akan merugikan banyak pihak, seperti instansi dan masyarakat yang harus ia layani. Perilaku yang senada dengan hal ini ialah tidur di kelas atau tidak mendengarkan pelajaran atau kuliah dan justru sibuk dengan hal lain seperti smartphone. Sebuah tindak korupsi besar terjadi dimulai dari sesuatu yang sangat kecil, termasuk kebiasaan titip absen di kala mahasiswa. Dikutip dari pernyataan pimpinan KPK, Saud Situmorang di halaman resmi kpk.go.id. Plagiarisme, mengambil sesuatu yang bukan haknya. Menurut KBBI, plagiarisme adalah penciplakan yang melanggar hak cipta, atau kita juga biasa menyebutnya dengan perilaku plagiat. Plagiat merupakan pengambilan karangan atau pendapat orang lain dan menjadikannya seolah-olah itu adalah karangan atau pendapat diri. Tanpa kita sadari, apabila seseorang dikejar deadline, makalah, dan presentasi, ia akan mengambil jalan pintas dengan cara browsing di internet, kemudian copy-paste terhadap tulisan orang lain tanpa menghiraukan tata cara pengutipan, lalu memberi nama penulis di makalah tersebut dengan namanya. Hal ini adalah plagiarisme yang kerap kali tidak kita sadari. Kampus harus bersikap tegas menindak kasus plagiarisme di perguruan tinggi. Jika perguruan tinggi membenarkan plagiarisme, sama saja sudah mencetak bibit koruptor. Dikutip dari pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, di halaman resmi kpk.go.id. Mencegah bibit korupsi melalui penanaman karakter baik yang dilakukan sejak dini. Adapun karakter baik tersebut ialah kejujuran, tanggung jawab, keberanian, keadilan, keterbukaan, kedisiplinan, kesederhanaan, kerja keras, dan kepedulian. Ada pepatah mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Di samping kita mengobati, tanda kutip, para koruptor yang ada saat ini, penting juga untuk mencegah munculnya koruptor-koruptor yang baru. Pencegahan ini dilakukan dengan menanamkan karakter-karakter baik yang telah disebutkan di slide sebelumnya sejak dini. Harapannya di kemudian hari muncul generasi yang berintegritas dan anti terhadap perilaku korupsi. Dan mereka juga berperan sebagai pejuang yang memerangi korupsi dimanapun mereka berada. Pertanyaan besarnya adalah, apakah generasi itu adalah generasi kita?
Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.